Ya pertama memang organisasi kami berbelasungkawa atas meninggalnya salah satu member kami yang kemudian telah diputuskan untuk diajukan ke pengadilan bahwa terduga pelaku yang kemudian jadi terpidana ini sudah 8 orang dan kemudian ada demo 3 berdasarkan putusan pengadilan dan kemudian 1 berdasarkan rilis dari Polda Metro Jaya. Alhamdulillah saat ini kemudian sudah tertangkap walaupun kita juga belum bisa memastikan bahwa itu adalah memang pembunuh dari salah satu member kami. Ya, kami meminta kepada pihak kepolisian dan pihak-pihak lain yang memang mengetahui keberadaan para demo ini untuk segera menyerahkan diri dan atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan proses hukum lanjutan seperti itu. Oke, Pak, untuk pada hari di mana kejadian Eki ini, mungkin penyelidikan kepolisian sampai ke ekstisi juga atau seperti apa, Pak? Tidak. Oh, nggak sampai. Tidak. Kepolisian tidak menindaklanjuti atau memanggil kami sebagai struktur organisasi ekstisi di Cirebon pada saat itu. Tapi almarhum sendiri cukup aktif. Aktif. Oke. Maksudnya aktif ini dalam artian ikut kegiatan mingguan atau seperti apa? Dia punya kegiatan mingguan. Ada kegiatan mingguan selalu hadir ya? Oke. Pak, ini ya untuk pelaku sendiri yang kabarnya Peggy ini juga tergabung di ekstisi, mungkin tanggapannya, Pak? Peggy yang mana ya yang tergabung? Yang sudah ditangkap. Peggy yang sudah ditangkap. Kami tidak tahu bahwa itu ekstisi. Yang jelas ekstisi tidak tahu bahwa dia adalah anggota ekstisi. Yang jelas kami setelah kami coba cross check bukan sama sekali. Kalau yang namanya alias Perong itu? Juga bukan. Bukan juga, nggak ada juga. Tidak ada. Oke, berarti Peggy dua-duanya nih, Peggy Setiawan, Egy Ripra, ini mungkin Bapak sendiri tidak ada yang mengenal? Tidak ada. Tidak ada di ekstisi. Oke, kalau dari Bapak sendiri bisa memastikan bisa mengenal semua anggotanya atau seperti apa? Kalau semua anggota saya tidak kenal secara menyeluruh atau detailnya seperti itu. Tapi kalau berdasarkan database yang kami miliki, dan berapa member yang kami keluarkan di database itu pasti ada. Oke. Pasti ada. Setiap anggota, setiap member yang kami catat, kami kemudian coba buat klasifikasi, dia ada di kepengurusan mana dan sebagainya, itu pasti ada. Tapi kalau simpatisan, orang yang hanya suka pakai jaket TPC kemudian ikut-ikutan gabung tapi dia kemudian tidak taat aturan organisasi dan lain sebagainya, dia hanya sebatas simpatisan, ya kami nggak tahu. Oke. Nah, pada tahun 2016 itu memang kabarnya kan marak terjadi kriminal dari anggota ini. Posisi ekstisi pada saat itu bagaimana gitu? Pada tahun 2016 itu sebetulnya ekstisi sedang gencar-gencarnya melakukan hubungan dengan organisasi lainnya yang dianggap rival, yang dianggap sering oleh masyarakat itu sering berperang dan lain sebagainya. Kita sedang mencoba menjalin dan melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi lain, contoh dengan Monreker, dengan GBR atau bahkan dengan Kornat gitu. Kita lakukan upaya untuk kerjasama untuk menghindari hal-hal yang dipandang memang sangat berbahaya di jalanan seperti itu. Pak, untuk penegasan sekali lagi, berarti di database itu tidak ada yang namanya Perong atau Egy Ripra itu nggak ada ya? Nggak ada. Nah, kalau untuk kerjasama dengan Monreker sendiri, ini mungkin udah terjalin pada tahun itu ya? Ya, di tahun itu sudah terjalin. Kita contoh misalkan kemudian melakukan sholawatan bersama, kemudian bakti sosial membagikan santunan terhadap anak yatim, gitu sering kita lakukan. Beberapa kali ya, bukan sering, beberapa kali kita lakukan. Mungkin jikalau ada yang berbuat kriminal gitu di anggota sebelah sendiri iya. atau anggota sebelah gitu. Rules dari ekstisi sendiri seperti apa? Biasanya kita akan konfirmasi ke organisasi yang lain yang memang mungkin ada sedikit mungkin clash gitu kan, atau ribut-ribut di jalan dan sebagainya. Kita langsung ke top manajemennya atau leadernya atau pemimpinnya itu, kita kemudian konfirmasi ini ada masalah apa, segera kemudian kita pertemukan dan kemudian kita upayakan untuk dilakukan perdamaian di situ dan selesai di situ, untuk kemudian biasanya ketika ada terjadi seperti itu dalam waktu dekat itu pasti kita akan melakukan kegiatan bersama untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu. Pak, kan ada info beredar juga ya, katanya pelakunya ini anggota Monreker yang tadi menjalin kerjasama. Kata siapa?
info beredar aja. Kabarnya. Nah, mungkin Kabarnya. seperti apa? Iya, Nggak ada tuh. tanggapan nggak ada. Saya malah kemarin juga kita kumpul semua ya. Ini saya sekretaris di tahun 2016. Nah, ini beliau-beliau ini yang era sekarang nih, yang era sekarang. Oke. Mereka kemudian berkumpul bersama semua organisasi yang ada di Kota Cirebon maupun kabupaten beberapa waktu yang lalu berkumpul bersama dan menyatakan sikap sebetulnya, menyatakan sikap bahwa Cirebon dalam posisi aman, Cirebon bukan kota gangster, Cirebon juga nyaman untuk ditinggali dan kemudian nyaman untuk berinvestasi. Saya pikir seperti itu. Jadi padahal sebenarnya waktu tahun 2016 itu kesulitan antar geng itu terjalin. Betul. Ya. Bahkan kita punya bukti-bukti lah, bukti-bukti apa namanya di media sosial dan sebagainya. Kita juga pernah rapat bersama untuk melakukan kegiatan sama, apakah itu bersih-bersih bareng, apalah seperti itu. Kegiatan-kegiatan yang kemudian melibatkan 2 atau lebih dari organisasi yang ada, yang kemudian masyarakat lebih menyebut mereka itu geng motor, padahal nggak ada sama sekali. Oke, Pak, kalau untuk almarhum sendiri biasanya kan biasa gitu ya, anggota datang bawa pacar, bawa pasangan dan sebagainya. Mungkin kalau almarhum sendiri dulu seperti apa, Pak? Iya. Tipe yang anggota yang seperti apa? Saya tidak bisa memastikan dia seperti apa karena saking banyaknya, tidak konsentrasi juga saya harus mengawasi satu persatu, termasuk mungkin almarhum itu enggak sama sekali, saya nggak tahu. Cuman memang ketika saya meminta informasi dari kelompok kecilnya gitu kan, kelompok kecilnya itu ya memang almarhum itu susah diatur gitu kan. Sekarang dewek apa seenaknya sendirilah seperti itu. Yang kedua memang punya hal yang bersifat privasi yang jarang cerita sebetulnya, hanya Oke. beberapa orang saja tapi tidak semuanya, mungkin seperti itu. Oke, Bapak mungkin satu lagi dengan nama XTC sudah tertaut gitu ya di kasus ini. Mungkin seperti apa Bang? Ada tindakan selanjutnya atau pada akhirnya muncul ke publik ya? Ya, yang jelas memang kami Langkah-langkah. sudah coba klarifikasi kepada masyarakat melalui baik di media cetak maupun elektronik bahwa XTC hanya sebatas korban. Kemudian XTC meminta kepada pihak kepolisian untuk menuntaskan perkara ini secara profesional dan transparan. Itu saja barangkali, dan kami tidak akan melakukan hal-hal yang mungkin bersifat negatif dan atau melakukan upaya pembalasan dan lain sebagainya gitu. Karena memang kepolisian juga sudah melakukan upaya untuk bisa menangkap para pelaku dan memberikan atau menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya. Tapi kalau dari geng motor sendiri ya, kalau ya seperti kita tahu kalau tindakan kriminal apa itu tanggung jawabnya polisi. Kalau dari geng motor ini ada juga sih yang berniat untuk Balas dendam gitu? bukan mencegah ikut berkegiatan kayak polisi. Oh ya, ya, kriminal gitu. memang betul di organisasi di saat ini gitu kan, XTC yang kemudian sudah menjadi organisasi kemasyarakatan, memang ada aturan organisasi yang melarang beberapa hal kegiatan yang bersifat negatif atau yang bersifat melawan hukum. Kita mencegah itu. Apabila kemudian ada sanksinya, pasti ada dari organisasi itu. Dan sampai kemudian sulit sekali ketika teguran mungkin sekali 2 kali ditegur susah, bisa saja dikeluarkan dari organisasi tersebut. Selanjutnya itu Ya. jawabnya yang berbeda. Ya, selanjutnya apabila memang ada kemudian anggotanya itu melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum, dia punya tanggung jawab secara pribadi kepada aparat penegak hukum. Oke, Pak, sorry satu lagi nih, dari nama-nama yang beredar seperti yang namanya kayak yang disebut-sebut saksi kunci gitu kayak Mel, berhubung ini juga berhubung dengan almarhum Eki ya, Mel, Aep dan Liga Akbar dan sebagainya. Mungkin Bapak sendiri mengenal atau tahu nama gitu barangkali? Hanya Liga Akbar. Yang Hanya Liga lainnya Akbar. tidak tahu. Oke, Liga Akbar ini siapa? Liga Akbar itu bagian daripada organisasi kita, dia member kita juga. Oh, member juga, member aktif atau seperti apa? Aktif, tapi sejak mungkin peristiwa itu kami sulit menghubungi. Oh, dari Ya, kita nggak tahu dia ada di mana dan sebagainya. Ada Oke. kecurigaan, Gimana? ada kecurigaan terhadap Enggak sih, enggak sih. Bapak sendiri tahu nggak nih kan dia sempat memberi kesaksian di tahun 2016 tapi dia mencabut kesaksiannya dan sekarang juga menghilang. Ya. Bapak sendiri tahu mungkin kesaksiannya seperti apa dan alasan dia mencabutnya Ya, dan kesaksian seperti apa? waktu itu kan berbeda dengan apa yang dialami saat ini, seperti itu mungkin gitu. Oh, Apakah itu dalam tekanan dan lain sebagainya ketika kemudian memberi kesaksian, saya nggak tahu persisnya ya. nggak tahu. Karena memang wilayahnya berbeda.
Artinya itu wilayah hukum dan kami hanya di tingkatan organisasi, paling tidak organisasi memang melindungi dan atau mengayomi dan memberikan arahan kepada seluruh membernya agar kemudian bisa berlaku baik sesuai dengan hukum dan perundang-undangan itu aja. Oke. Dari Oke, berarti untuk kesaksian dan lain sebagainya Bapak sendiri tidak mengetahui ya? begitu paham. Begitu paham. Oke. Oke. Siap. Terima kasih banyak.